Berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita terupdate seputar dunia sepak bola dalam segmen Spasi Tonight. Selamat menyaksikan. Ancelotti ogah bahas Mbappe. Kylian Mbappe makin santer dikabarkan bakal ke Real Madrid setelah menyatakan hengkang dari Paris Saint-Germain. Ancelotti ditanya soal potensi Mbappe ke Madrid selepas mengalahkan Granada 4-0 Minggu 12 Mei 2024 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Don Carlo ternyata tak mau membahas hal tersebut. Kesalnya Lionel Messi. Setelah pertandingan diketahui bahwa Messi kesal bukan kepala, bukan karena tidak bikin gol atau assist, tetapi akibat aturan baru Major League Soccer. Aturan baru MLS yang bikin kesal Messi itu menyebut bahwa seorang pemain yang cedera dengan situasi dan kondisi tertentu harus keluar dari lapangan sampai durasi 2 menit. Arsenal tak akan mudah kalahkan MU. Penampilan MU sangat menyedihkan dalam 10 laga terakhir di Liga Inggris. Pasukan Erik ten Hag cuma dapat 2 kemenangan, sisanya 4 imbang dan 4 kalah. Meski dalam laju buruk, The Red Devils tidak akan bisa dengan mudah dikalahkan. Saliba mengingatkan hal itu dan Arsenal harus tetap fokus. Huru-hara AC Milan di tengah kegemilangan Pulisic. Kegemilangan Pulisic yang benar-benar berada di form terbaiknya tercoreng dengan kekacauan yang ada di sekitarnya di Milan. Christian Pulisic bisa dikatakan berada di dalam posisi sedikit absurd. Dia baru menemukan karir terbaiknya di AC Milan, namun masa depannya di San Siro malah tidak jelas. Mantan bintang Amerika Serikat Alexis Lalas baru-baru ini mengatakan bakal jadi ironi bila musim terbaik yang dijalaninya berakhir dengan dirinya yang hengkang. Chelsea dan hobi mempersulit diri sendiri. Chelsea beruntung bisa memetik kemenangan ketika menyambangi Nottingham Forest. The Blues memetik 3 poin lewat gol-gol di menit akhir pertandingan. Pertahanan Chelsea menunjukkan masalah yang sama di laga ini. Mereka unggul lebih dulu, tetapi justru kebobolan dan hampir kalah. Ex-Arsenal ini heran Saka tak masuk nominasi pemain terbaik Premier League. Mantan pemain Arsenal Paul Merson kaget bukannya Saka tidak masuk nominasi pemain terbaik Premier League 2023-2024. Menurutnya, Saka pantas diperhitungkan. Sementara itu, Saka masuk ke nominasi pemain muda terbaik. Namun Merson tetap kaget pemain 22 tahun itu tidak masuk ke kandidat pemain terbaik musim ini. Selangkah lagi antar Bolonya ke Liga Champions, Thiago Motta bahagia. Thiago Motta mengaku turut berbahagia untuk para fans meski dirinya adalah tokoh kunci dalam kesuksesan Bolonya yang sebentar lagi melangkah ke Liga Champions. Mereka hanya terpaut 1 langkah lagi untuk mengamankan kelolosan ke Liga Champions yang bisa dipastikan jika AS Roma gagal mengalahkan Atlanta pada Senin 13 Mei dini hari nanti waktu Indonesia bagian Barat. Juventus incar bek asal Irlandia untuk gantikan Gleison Bremer. Menurut La Gazzetta dello Sport, bek tengah asal Irlandia Jack O'Brien tengah dipantau oleh Juventus yang terancam kehilangan Gleison Bremer pada musim panas. Pada saat ini Bremer tengah menjadi pantauan Manchester United menjelang bursa transfer musim panas. Tidak hanya idola, Luis Suarez adalah sumber inspirasi Darwin Núñez.
Darwin Núñez tidak pernah merahasiakan bahwa ia mengidolakan Luis Suarez, dan itu berarti nasihat yang diberikan mantan pemain nomor 7 Liverpool itu selalu didengar oleh striker Uruguay itu. Burnley resmi degradasi, Vincent Kompany, kami pasti kembali. Manajer Burnley, Vincent Kompany, memberikan komentar terkait nasib The Clarets yang menjadi klub kedua musim ini yang terdegradasi ke Championship. The Clarets yang bertahan di posisi ke-19 klasemen sementara Premier League dengan koleksi 24 poin dipastikan terdegradasi. Kompany mengakui bahwa Premier League masih terlalu sulit bagi timnya. Namun ia yakin The Clarets cepat atau lambat akan kembali ke kasta tertinggi Liga Inggris. Kai Havertz ungkap wejangan berharga dari Mikel Arteta. Bintang Arsenal Kai Havertz mengungkapkan bahwa saran dari Mikel Arteta telah memberikan keajaiban bagi kepercayaan dirinya. Ia mengakhiri musim ini dengan baik, dengan 8 gol dan 5 assist dalam 12 penampilan terakhirnya di Liga. Jika saya harus memilih satu hal, saya harus percaya diri di kotak penalti lawan. Dia sering mengatakannya kepada saya dan saya pikir untuk meningkatkan kepercayaan diri saya, ujarnya. Mauricio Pochettino pastikan bakal bertahan di Chelsea musim depan. Manajer Chelsea Mauricio Pochettino membahas terkait masa depannya sebagai juru taktik The Blues yang belakangan banyak dipertanyakan. Kabarnya posisi Pochettino sebagai manajer tim terancam usai The Blues menunjukkan penampilan yang tidak konsisten di sepanjang musim ini. Pochettino menegaskan bahwa pemilik klub puas dengan kinerjanya musim ini. Pochettino juga memastikan bahwa ia akan tetap menjadi manajer The Blues pada musim depan. Manchester City yang mengerikan. Manchester City gagal mempertahankan gelar Liga Champions pada musim 2023-2024. Namun dalam persaingan Premier League, Manchester City kini tengah dalam performa yang mengerikan. Laga melawan Fulham benar-benar menjadikan gambaran performa Manchester City akhir-akhir ini. Manchester City bermain agresif, mengancam lawan dengan berbagai cara dan mencetak banyak gol. Pada 4 laga terakhir di Premier League, Manchester City mampu mencetak 15 gol. Mikel Olise diprediksi bakal jadi Cole Palmer-nya MU. Mantan kiper timnas Inggris Paul Robinson mendukung langkah Manchester United untuk merekrut Mikel Olise. Robinson meyakini bahwa Olise akan memberikan dampak yang besar bagi skuad Manchester United. Ia yakin sang winger bisa memberikan dampak sebesar yang diberikan Cole Palmer kepada Chelsea. Rumor yang beredar menyebut bahwa MU harus membayar 60 juta pound sterling ke The Eagles agar sang winger bisa pindah. AC Milan kebut transfer pemain flop MU ini. Rumor ketertarikan AC Milan terhadap Sofyan Amrabat nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Rossoneri dilaporkan mulai mengebut proses transfer sang gelandang. Amrabat dikabarkan akan dipulangkan MU ke Fiorentina di musim panas nanti. Pasalnya gelandang timnas Maroko itu gagal memenuhi ekspektasi tim pelatih Setan Merah. Di sisi lain, AC Milan menilai Amrabat merupakan salah satu gelandang bertahan terbaik di Serie A. Charles de Ketelaere dipermanenkan Atlanta, Milan selamat dari kerugian. Rossoneri awalnya merekrut Charles de Ketelaere dari klub Bruges pada Agustus 2022 dalam kesepakatan senilai 36,5 juta euro. Dia gagal tampil mengesankan di musim debutnya. AC Milan kemudian mengirim Charles de Ketelaere ke Atlanta. Atlanta mengkonfirmasi keputusan mereka membeli Charles de Ketelaere membuat AC Milan tidak akan mengalami kerugian dari transfer sang pemain. Bahwa Dortmund ke final Liga Champions tidak menjamin Mats Hummels tampil di Euro 2024. Mats Hummels jadi pahlawan ketika membawa Borussia Dortmund ke partai final Liga Champions musim ini.
Sayangnya, itu tidak menjamin jika dirinya akan dibawa Julian Nagelsmann ke Euro 2024 bersama timnas Jerman. Sportbild melaporkan jika kesempatan Hummels untuk membela Jerman di Euro 2024 tertutup. Hal tersebut karena Julian Nagelsmann selaku pelatih lebih memilih Antonio Rudiger dan Jonathan Tah dibandingkan Hummels. Carlo Ancelotti terkesan dengan penampilan Arda Güler. Manajer Real Madrid Carlo Ancelotti mengomentari performa Arda Güler saat menghadapi Granada baru-baru ini. Ia mengaku tidak kaget dengan kecemerlangan sang pemuda di laga ini. Ia menyebut bahwa gelandang 19 tahun itu punya talenta yang istimewa dan hari ini ia berhasil menunjukkan talenta besarnya itu. Ancelotti juga menyebut beberapa pemain Los Blancos lainnya juga menunjukkan penampilan yang ciamik di partai ini. Barcelona segera bicara dengan Robert Lewandowski. Barcelona akan mengadakan pembicaraan dengan Robert Lewandowski mengenai gajinya untuk musim 2024-2025 mendatang. Sesuai kontrak yang ditandatanganinya 2 tahun lalu, gaji Lewandowski seharusnya meningkat menjadi 30 juta euro untuk musim 2024-2025. Namun Barcelona akan mencoba menegosiasikan kenaikan gaji sang pemain dan bertemu agennya. Mereka memperhitungkan fakta bahwa penyerang veteran itu akan berusia 36 tahun pada tahun ini. Nah, itulah berita sepak bola terupdate dalam segmen Spasi Tonight kali ini, gengs. Simak terus ya berita-berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi, tentunya di Spasi Football News dan Spasi Tonight. See you!